peserta berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Tanoto, asal dari Deli Serdang, Sumatera Utara, dan tempat mengajar atau tempat tugas di SMK Swasta Trikarya Deli Serdang, Sumatera Utara, Pak. SMK Swasta Trikarya, Pak. Tri. Iya, Pak. Trikarya. Di mana Ya, itu? Pak. Di Kabupaten Deli Serdang, Pak. Kabupaten Deli Serdang. Di kota. Kecamatan. Di kota Lubuk Pakam. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi nggak di kota, nggak di Lubuk Pakam ya, Pak. Di Sunggal, Pak. Kecamatan Sunggal. Mengajar sudah berapa lama, Wahyu? Kalau saya di SMK baru sekitar 9 tahun, tetapi sebelum di SMK saya di SD, Pak, dari tahun 2009. Jadi sekitar 12-an tahun atau 13 tahun gitu loh, Pak. Masih kontrak? Iya, Pak, masih honor, Pak. Ya, mudah-mudahan berhasil. Amin, amin. Terima kasih, Pak, doanya. Sudah punya istri, Wahyu? Sudah, Pak. Istri 1, Pak. Anak 2. Kalau belum, saya ambil menantu. Gitu. Subhanallah. Kalau belum ya. Oke, Wahyu. Sesuai seperti biasa, silakan Wahyu baca ayat suci Al-Quran. Surat Al-Kahfi aja lah, baca surat Al-Kahfi. Tapi saya cari dulu ya, Pak. Harinya yang ketemu ya. Al-Kahfi. Ayat berapa, Pak? Pertama aja lah sampai Panjang ayat 5 atau ayat 6. Pokoknya Anda tahulah. 1 sampai 6. 1 sampai 6. Sampai kan ada tukadziban terakhirnya sampai itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Oke, terima kasih Wahyu. Silakan lanjutkan apa yang Anda buat di rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran saudara atau RPP. Yang saya buat Pak, komponennya ya Pak, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber ajar, Pak. Oke, apa fungsi RPP bagi seorang guru? Fungsinya untuk menteraturkan aja proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu biar terarah saja, Pak. Yang pertama, pembelajaran biar terarah. Selanjutnya, penyampaian materi lebih mudah dan menarik, dapat membantu pencapaian target dan tujuan pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan menentukan sumber belajar. Di dalam RPP itu kan ada KI. Iya, Pak. Anda tahu KI itu apa? KI itu kompetensi inti, Pak. Kompetensi inti. Iya, Pak. Itu rujukannya membuatnya kemana itu? Kalau kompetensi inti itu udah tercantum, udah ditetapkan sama pusat gitu ya, Pak. Tidak pernah. Biasanya membuat RPP itu perorangan atau tip atau kemana? Perorangan, Pak. Perorangan. Iya. Kalau perorangan, siapa yang istilahnya yang memastikan bahwa RPP ini sudah bagus, sudah baik, siapa? Kurikulum, Pak. Wakil kurikulum, kepala sekolah. Kurikulum siapa yang buat? Maksudnya, Pak? Kurikulum itu siapa yang buat?
kurikulum itu jabarannya RPP. RPP dibuat mungkin dibuat kekurangan, mungkin saja nanti digodok sama tim kan. Begitu ya. Ya. Biasanya RPP Anda biasanya bikin sendiri. Iya Pak, RPP saya buat sendiri. Oh, enggak tahu kepala sekolah. Iya Pak, kepala sekolah yang setelah saya buat, Hmm. kan Pak, Oke. kami itu setelah saya buat, saya diperiksa oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Setelah itu barulah Pak disampaikan sama kepala sekolah Pak. Kemarin Anda dalam proses penerimaan materi berkaitan dengan RPP ini, Anda sampai tidak menanyakan membuat RPP itu guru sendiri atau tim, atau RPP itu sudah dibuat dan kita melaksanakan? Ada tidak Anda tanyakan kemarin? Oke, Pamong? Itu yang lebih tahunya kan tuh Pamong kan? Nah, karena teknisnya Pamong, kan dosen. Jadi itu coba ditelusuri nanti ya Wahyu, Ya Pak. supaya nanti RPP yang Anda buat itu apakah sudah sesuai dengan materi atau judul dari RPP Anda itu untuk diterapkan di lokal itu. Peran guru di RPP itu di mana? Peran guru di RPP Di mana? Di mana letak? pengembang indikator Pak. Di indikator. Ya. Betul, di indikator. Ya, oke. Karena indikator itu peran guru. Dia akan bisa mengembangkan atau dikembangkan berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Ya, Pak. Coba Wahyu masuk ke lokal. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa untuk ketua kelas agar memimpin doanya. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan melaksanakan proses pembelajaran di mana sebelum Bapak mengajar, Bapak persepsi terlebih dahulu pembelajaran yang telah lalu. Di mana pembelajaran telah lalu, ada yang masih ingat? Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ke materi inti, Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok, yakni 2 kelompok. Bapak sudah menentukan untuk yang putri kelompok 1 dan yang putra kelompok 2. Dalam hal ini Bapak akan membacakan kompetensi dasar yang sudah Bapak tampilkan di slide, di mana kompetensi dasar kita yakni menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan tujuan pembelajaran kita yakni menganalisis tentang penyelenggaraan jenazah, yakni memandikan dan mengkafani. Dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah itu, Anda pakai indikator berapa banyak indikator yang Anda pakai? 2 indikator. 2 indikator.
Kenapa 2 indikator? Eh, Kegiatan penyelenggaraan jenazah itu berapa? Menurut saudara 4 kan? 4, Pak. Nah, berarti indikator itu tuh turunannya itu 4 kan? Bagaimana menurut Anda? Nah, pertama kegiatan yang 4 itu apa? Coba sebutkan. Kegiatan yang pertama, kegiatan penyelenggaraan jenazah itu maksudnya, Pak. Ya, Ya, memandikan, mengkafani, hmm. mensolatkan, dan menguburkan. Nah, dalam menyampaikan itu tentu Anda pakai indikator kepada peserta didik ya. Ya, Pak. Tentu Anda kembangkan bagaimana nanti peserta didik itu bisa memahami ya, tujuan yang Anda ingin capai itu atau target yang Anda capai berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Dalam proses pembelajaran itu media yang Anda gunakan apa, Wahyu? Medianya itu kalau dia untuk mengkafani berarti kain kafan itu ya, Pak. Media itu apa menurut saudara? Media itu alat bantu, Pak, Alat bantu untuk memperjelas materi. perjelas ya, sampai-sampaikanlah bahasa. Media kegunaannya untuk titik-titik. Santai aja, jangan grogi. Anggap saja saya siswa. Nggak bisa, Pak, tegang. Jadi pergunakanlah bahasa itu, bahasa cara bicara yang operasionalnya bagaimana. Gitu. Jadi bahasa operasional itu bagaimana cara mengkomunikasikannya bahwa peserta didik itu nanti mengerti dia apa yang kita inginkan sebagai seorang guru itu. Jangan kita bicara aja di depan kan peserta didiknya. Ngerti Pak? Ngerti saudara? Ngerti. Jadi seperti itu. Ditanya tidak tahu. Jadi guru itu harus semangat lah Wahyu. Sebagai seorang contoh kan. Contoh teladan. Jadi panutan. Kalau Bapak Wahyu masuk ke lokal, semangat saya bertambah. Kan bisa begitu peserta didik itu kan. Jangan Pak Wahyu masuk lagi. Bosan saya. Kan ada juga. Janganlah, Pak. Makanya seorang guru itu harus menyiapkan materi yang baik sebelum masuk ke lokal. Siapkan perangkatnya semuanya. Apa yang mungkin kita pakai? Nah, tentu dalam hal perangkat pembelajaran itu, kita siapkan bekal kita. Taruhlah kita siapkan bekal apa yang mungkin kita pakai nanti. Kalau tidak cocok ini, kita pakai ini. Seperti itu. Karena dalam pengelolaan kelas itu, saudara Wahyu dan semuanya kan tahu. Ada penglihatannya bagus, ada pendengarannya bagus, ada yang tidak bagus, ada yang bermasalah seperti orang tuanya bermasalah seperti ibu tadi kan, orang keluarganya meninggal, dia tidak konsen gitu. Di kita seorang guru harus tahu itu semua. Jangan kita asal masuk kita sampaikan. Mengerti, tidak mengerti, tidak tahu saya. Jangan seperti itu.
Karena seorang guru itu kita berniat ya menyampaikan yang kita sampaikan itu bermanfaat, bermanfaat untuk masa depannya, bermanfaat untuk hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Karena dia kalau sudah tahu ya berkaitan dengan materi kita sampaikan itu, mungkin dia mewarisi apa yang telah kita sampaikan itu. Gitu, Bayu. Jadi jam terbang guru itu dosen itu tergantunglah dia menguasai ilmu atau metode atau kalau di Padang istilahnya alam terkembang jadi guru seperti itu. Ya Wayu. Ya Pak. Berkaitan dengan Anda masuk lokal itu tentu Anda dibekali dengan teori-teori belajar. Coba Wahyu jelaskan teori belajar itu yang Wahyu ketahui, teori belajar apa saja? Tadi sudah disampaikan rekan Wahyu. Nggak dengar Wahyu Ya, tadi Pak. ya? Lagi mengingat Pak. Teori belajar itu ada 4. Behaviorisme. Nah, guna teori belajar aja lah, Pak. Guna teori belajar untuk seorang guru itu apa gunanya? Atau fungsi teori belajar itu apa? Kenapa guru itu harus mengetahui atau menggunakan teori belajar itu? Fungsinya gitu Pak. Teori belajar itu kan enggak sulit lah Wahyu menjawab. Istilahnya Ya, kerangka atau kerangka. Kerangka atau Wahyu? Nah, kerangka konsep. Dalam kerangka konseptual itu bisa kita dengan memakai teori belajar itu bagaimana kita istilahnya supaya konsep kita itu terstruktur dan juga nanti bagaimana nanti kita bisa mengetahui garis-garis atau dalam hal kita melakukan proses belajar mengajar dalam menyampaikan materi atau ilmu itu ke peserta didik. Kita pakai pendekatan kan, teori itu begini. Kalau saya pakai teori ini, cocok nak ini. Sudah kan disebutkan tadi kawan saudara 4 teori kan, behavioristik, kognitif kan, humanistik, konstruktivisme. Jadi apa yang mungkin cocok dalam suasana belajar yang Anda lakukan waktu itu? Nah, kan ada tadi jam pagi itu bagus kan, penglihatan bagus, pendengaran bagus, semuanya bagus, pokoknya baiklah dibanding dari jam-jam yang jam 11 ya kan, jam ketiga atau jam keempat itu. Saya coba lihat juga belajar seperti itu kan. Karena daya tangkapnya peserta didik itu tidak seperti di jam pertama. Makanya pelajaran yang berat-berat itu disusun pada jam pertama. Yang ringan-ringan katakan di jam-jam berikutnya. Kan seperti itu nyusun. Tentu cara menyusun jadwal itu tentu ada pendekatan-pendekatan yang dipakai. Nah, itulah nanti
bagaimana nanti Anda bisa melaksanakan tentu di dalam lokal itu sendiri. Jadi saya nyarankan kepada Wahyu ya, banyak-banyaklah baca teori tentang belajar itu, supaya nanti untuk menyampaikan materi itu agak leluasa kita gitu, itulah istilahnya. Karena akan ada pendekatan yang dipakai itu kan, seperti sikap itu terbagi lagi kan dalam penguasaan lokal. Oke, Wahyu, terakhir ya. Dalam menyampaikan pengetahuan itu ke peserta didik, tentu Anda mempergunakan banyak metode atau bahan ajar yang atau sumber bacaan terkaitan dengan materi Anda. Tentu Anda terakhir sekali dalam proses belajar mengajar itu, kalau sudah sampai silabus Anda itu, tentu Anda melakukan penilaian hasil belajar. Di dalam RPP yang Anda buat itu, penilaian hasil belajar itu apa saja yang Anda lakukan? LKPD, Pak. Apa? LKPD, Pak. Penilaian hasil belajar yang Anda lakukan, evaluasi. Penilaian evaluasi. Pemberian tugas, Pak, untuk mengambil nilai pada siswa. Saya biasanya melakukan pemberian tugas. Kalau evaluasi akhir, apa yang Anda lakukan? Tentu Anda melakukan ujian tulis, kan? Ada Anda melakukan ujian tulisan? Ada, Pak. Bentuk soalnya seperti apa? Pilihan ganda atau yang lain? Ada yang pilihan berganda dan ada yang uraian, Pak, untuk pembuatan soal. Oke, kalau seandainya peserta didik itu tidak lulus selama menurut saudara, Anda tentu melakukan remedi, ya? Remedial. Apa bentuk yang Anda berikan remedial itu? Tugas tidak tertulis, Pak. Meresume contohnya untuk meremedi siswa yang tidak lulus. Biasanya saya melakukan penugasan menyuruh siswa untuk meresum, gitu, Pak. Meresum. Tadi Anda judul Anda penyelenggaraan jenazah, ya. Dalam prakteknya di lokal itu, ada nggak Anda lakukan praktek? Ada, Pak. Ada. Ada istilah dalam praktek itu, dalam mengampani itu, antara mayat perempuan dengan laki-laki itu, Anda cara mengajarkannya bagaimana? Anda pisah atau Anda satukan? Pada pembelajaran itu kan, Pak, di awal kan saya udah bagi 2 kelompok tuh, Pak. Ya. Dan saya sudah menentukan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu yang khusus putri, kelompok 2 dia khusus putra.
Jadi pada saat praktek, baik itu memandikan maupun mengkafani, mereka sudah terpisah, Pak. Mayat laki-laki dan mayat perempuan seperti itu. Oke. Eh, di akhir materi Anda itu biasanya Anda lakukan mungkin praktek atau ujian tulisan ya. Betul. Betul, Pak. Oke, makasih Wahyu. Eh, dalam pengembangan LKPD pembelajaran HOT tadi itu, Anda tahu nggak? Bisa Anda menggambarkannya? Mengembangkan Pengembangan perangkat pembelajaran itu dengan tren HOT itu kan? Apa itu HOT? Saya tahu. HOT itu berpikir tingkat tinggi, Pak. Berpikir tingkat tinggi. Apanya yang tinggi? High order thinking, Menganalisa atau menganalisis? menganalisa, Pak. Bisa Anda mencontohkan buat soalnya satu nak? Anda sampaikan kepada peserta didik itu, ini soal yang tingkat tinggi itu ini ya, hot tuh gini. Cara Contoh soalnya seseorang yang suka menunjukkan ibadah dengan baik dan khusyuk saat dilihat orang lain, akan tetapi jika melakukan ibadah sendirian atau tidak ada yang melihat, ia tidak bersungguh-sungguh. Perilaku tersebut termasuk ciri pendusta agama. Perilaku yang dimaksud adalah A. Ria dalam beribadah, B. Menghardik anak yatim, C. Lalai dalam melaksanakan sholat, D. Tidak mau memberi makan orang miskin. dalam membuat soal itu Anda bikin wacana di atas atau baru Anda buat soal atau langsung saja soal itu? Sudah saya yang lalu-lalu sih, Pak, catatan-catatan yang lalu-lalu, Pak. Anda buat cerita dulu. Iya, Pak. Karena di sekolah tempat saya mengajar sudah membuat peraturan bahwasanya setiap soal itu harus cerita dulu, Pak. Literasi seperti itu, Pak. Ya, kalau Anda buat berita mana tahu orang hot kan? Ya kan, Wahyu, yang saya Ya, tanyakan, yang saya tanyakan ke saudara tadi sulit menurut saudara atau Anda tidak mengerti bahasa saya? Ada beberapa faktor sih, Pak. Yang pertama faktor dari saya sendiri sebenarnya. Faktor dari saya yang memang satu grogi, yang kedua memang belum belum terlalu banyak keilmuan sehingga menjawab pertanyaan. Belum makan kamu tadi? Sudah, Pak. Belum makan tadi? Kalau siang belum, Pak. Tadi setelah sholat Jumat langsung Pak. Jadi tak sempat makan. Kalau siang pagi sudah, Pak. Belum makan, wajar. Itu ketawa ibu-ibu. Iya, Pak. Makan. Senang melihat saya mereka, Pak. Jangan salahkan saya ya. Ya, Pak.
Biasanya saya daring sama mahasiswa PPG itu malam hari. Nah, karena tidak saya lakukan malam hari karena banyak yang saya lihat anaknya menangis, suaminya juga menangis. Makanya saya pakai jam 2. Betul, Pak. Oke, silakan simpulkan. Nggak usah lihat catatan, bikin aja simpul Iya, sedikit. Pak. Nah, 50 kata aja cukup. Kesimpulannya dari pertemuan ini, dalam mengajar kita harus menggunakan RPP, di mana RPP itu terdapat 13 komponen. Dan manfaat RPP untuk mempermudah dan mengarahkan proses pembelajaran, membantu seorang guru untuk pencapaian target pembelajaran dan mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan sumber belajar. Cukup? Ya, Sudah Pak. cukup, Bayu? Iya, Pak. RPP itu untuk dilihat-lihat atau dikerjakan? RPP itu, Pak, untuk seorang guru untuk dikerjakan, Pak. Oke, terima kasih, Bayu. Semoga sukses ya, Ya, Yu. ya Pak, Silakan. mohon maaf Pak atas